Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Miss Uli, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf yang disajikan. Ada dua hal yang perlu kita pelajari di dalam pertemuan saat ini, yakni yang pertama, definisi ide pokok. Ide pokok memiliki pengertian sebuah ide ataupun kunci yang menjadi permasalahan ataupun pembahasan di dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok akan memiliki kalimat-kalimat penjelas yang nantinya menjadi uraian di dalam sebuah paragraf. Nah, pembahasan yang nomor 2 adalah letaknya. Letak ide pokok itu bisa bervariasi. Bisa terletak di bagian atas, tengah, akhir, atau atas dan akhir. Kemudian juga bisa terletak di keseluruhan tubuh paragraf. Nah, ide pokok yang terletak di awal paragraf bernama deduktif. Ide pokok yang terletak di bagian tengah disebut ineratif. Ide pokok yang terletak di bagian akhir disebut induktif. Ide pokok yang terletak di bagian atas kemudian ditegaskan kembali di bagian akhir disebut campuran. Dan ide pokok yang menyelimuti ataupun berada di tubuh paragraf secara keseluruhan disebut deskriptif. Nah, mari kita ke contoh soal agar kita lebih memahami tentang ide pokok. Ada sebuah soal disajikan di sini. Kita diminta untuk menemukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, mari kita baca di kalimat pertama. Kehadiran ojek online di perkotaan bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, memberikan kemudahan publik. Nah, di sana disampaikan di kalimat kedua bahwa ojek online itu memiliki dua hal berbeda. Satu sisi memberikan kemudahan publik. Kemudahannya apa? Nah, kita baca di kalimat ketiga, yakni masyarakat mendapatkan transportasi untuk cepat sampai ke tujuan. Nah, itu satu sisi yang pertama, yaitu kemudahan publik. Berarti ada satu sisi lainnya yang dibahas di kalimat berikutnya, yaitu apa? Namun, ada sebuah konjungsi pertentangan di sana. Ojek online menimbulkan banyak persoalan. Apa saja persoalannya? Kita baca di kalimat kelima. Parkir di sembarang tempat, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, memegang telepon genggam saat berkendaraan, dan beroperasi di atas trotoar. Disampaikan di kalimat kelima adalah contoh-contoh permasalahan yang ditimbulkan oleh ojek online. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa kalimat pertama adalah ide pokok di dalam paragraf ini. Karena kalimat kedua dan seterusnya adalah pembahasan tentang apa saja yang menjadi permasalahan ataupun dampak dari kehadiran ojek online. Nah, kalimat pertama kita kunci sebagai ide pokok, berarti kita bisa memilih jawaban antara A sampai E, yaitu apa? Ya, jawabannya adalah A. Ojek online di perkotaan menimbulkan pro kontra baru. Nah, pro kontra ini bisa kita definisikan sama artinya adalah bagaikan dua sisi mata uang. Punya dua sebelah, baik sebelah positif dan sebelah negatif. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang letak ide pokok, berarti paragraf ini adalah sebuah paragraf kalimat utama ataupun ide pokok terletak di awal
paragraf, yaitu disebut adalah ya deduktif. Ya, betul sekali. Nah, jawabannya adalah A ya, sobat belajar. Yuk, kita lanjutkan ke satu soal yang terakhir. Di sini disampaikan pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf tersebut adalah jangan pernah merasa pusing hanya karena istilah, ya. Istilah boleh berbeda, tetapi maknanya sebenarnya sama. Gagasan dengan ide itu bermakna sama, ya. Pokok dengan utama juga memiliki makna yang sama, ya. Jadi ini sama saja. Kalau ditanya tentang gagasan utama, berarti soal ini bertanya tentang ide pokok. Begitu ya, sobat belajar. Tidak usah merasa pusing apabila diganti istilahnya. Ya, mari kita ke soal. Mari kita membaca kalimat pertama. Pertamina terus mengupayakan percepatan pembangunan kilang demi mewujudkan swasembada energi. Nah, kalimat pertama sudah mulai menimbulkan sebuah tanda tanya. Ada kata terus mengupayakan. Mari kita lihat kalimat kedua. Proyek Refinery Development Master Plan RDMP dan Grass Roof Refinery yang sedang dijalankan Pertamina menjadi kunci dalam mewujudkan tekad tersebut. Nah, ada kata tersebut. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya adalah kalimat yang menjadi kunci dari pembahasan soal, ya. Namun, strategi yang bisa kita lakukan juga untuk soal ide pokok ini, lihatlah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Mana kalimat yang merupakan kalimat umum, ya. Kalau kalimat umumnya ada di kalimat pertama, berarti dia termasuk jenis paragraf deduktif, seperti contoh soal yang sebelumnya. Kalau dia kalimat utamanya, kalimat umumnya ada di akhir, berarti dia termasuk jenis paragraf induktif. Ingat, ide pokok itu berada di kalimat utama atau yang umum. Nah, kita lihat kalimat terakhir. Dengan peningkatan signifikan, seluruh kebutuhan BBM bisa dipenuhi oleh kilang sendiri. Nah, ini sebenarnya kalimat terakhir itu adalah sebuah kalimat yang berisi tentang manfaat dari usaha yang dilakukan oleh Pertamina, yaitu apa? Usaha percepatan pembangunan kilang. Tujuannya adalah mewujudkan swasembada energi. Swa artinya sendiri, ya, sembada berarti menghasilkan. Ya, menghasilkan sendiri energi. Nah, ini memiliki korelasi dengan kalimat terakhir bahwa apabila dibangun proyek, dibangun sebuah program, maka kita bisa memenuhi kebutuhan BBM dengan kilang sendiri. Nah, berarti kita bisa kunci jawabannya untuk soal berikut ini, yaitu ide pokok ada di kalimat pertama, ya, yaitu upaya percepatan pembangunan kilang oleh Pertamina. Apa saja upayanya? Yaitu adanya proyek RDMP dan GRR. Nah, mari kita memilih jawabannya, sobat belajar. Mana? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Upaya Pertamina mewujudkan swasembada energi. Ya, itu ya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sobat belajar pada materi hari ini. Semoga kita bisa kembali bertemu untuk membahas materi-materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih dari saya. Salam literasi.